warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, hamdan lillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Alhamdulillah, Allahumma shalli ala Muhammad. Ustadz sangat senang sekali pada kesempatan pagi ini kita masih dipertemukan Allah di bulan Ramadan yang penuh berkah untuk kita belajar ilmu-ilmu Allah, ilmu pengetahuan alam ya, al-alam. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar mengenai gerak. Apa itu gerak? Ya, benda dikatakan bergerak jika mengalami perpindahan posisi atau kedudukan terhadap titik acuan. Nah, kalau kita sedang berjalan, siapa yang sebenarnya bergerak? Pohon atau orang? Ya, kalau kita lihat sebenarnya bisa jadi kedua-duanya bergerak ya, karena tergantung dari acuan. Kalau kita lihat dari sisi orang, ya sebenarnya kelihatan seperti pohon yang bergerak. Tapi kalau kita lihat dari sisi pohon, maka orang itu yang bergerak. Nah, dalam gerak kita mengenal ada dua hal, yaitu jarak dan perpindahan. Jarak adalah panjang total lintasan yang ditempuh suatu benda. Sementara perpindahan adalah selisih antara kedudukan awal dengan kedudukan akhir. Jadi mungkin ada sesuatu yang bergerak dengan lintasan yang panjang, tetapi dia kembali kepada posisi semula, sehingga perpindahannya jadi 0 atau kembali kepada posisi semula. Seperti contoh pemain bola ini, dia menendang bola berputar-putar sampai kembali kepada posisinya, maka perpindahannya adalah yang warna biru, sementara jarak adalah yang warna hijau. Jarak dan perpindahan ini perlu kita ketahui konsepnya ya. Seperti contohnya ada seekor kucing ya, ini kayaknya. Dia berjalan ke arah utara 8 meter, kemudian ke arah barat 6 meter. Kalau kita lihat jarak, maka 8 ditambah 6 sama dengan 14 meter. Tetapi perpindahannya adalah sesuai dengan rumus Pythagoras ya, yaitu ketika ada segitiga siku-siku, maka resultan atau sisi miringnya adalah akar dari 8 kuadrat tambah 6 kuadrat, atau berarti akar dari 8 kuadrat 64, sementara 6 kuadrat adalah 36, maka akarnya adalah sama dengan akar 100. Akar dari 100 itu adalah jaraknya yang ditempuh adalah 14 meter, tetapi perpindahannya adalah 10 meter ya, akar 100. Kelajuan dan kecepatan. Nah, ini sehubungan dengan tadi jarak dan perpindahan. Kelajuan ya adalah jarak dibagi waktu, atau di sini adalah S dibagi T, sementara kecepatan adalah perpindahan dibagi waktu, delta S dibagi delta T. Nah, gitu ya. Ini contohnya seekor anjing, dia bergerak bolak-balik ya, dari titik A ke titik O, titik B, kembali lagi ya. Kalau kita hitung, dia 28 jaraknya meter, tetapi kalau perpindahannya adalah -8. Nah, seperti itu. Jika seekor anjing membutuhkan waktu 10 detik, berapa kelajuan dan kecepatannya? Ya, kalau waktunya adalah 10 detik, maka jarak yang ditempuh 28. Berarti kelajuannya adalah 28 dibagi 28 bagi 10, 2,8.
Tapi kecepatannya adalah minus 8 dibagi 10 ya. Berarti minus 0,8. Ada yang namanya GLB. Apa itu? GLB adalah gerak lurus beraturan. Nah, cirinya adalah di sini kecepatan dari gerakan itu tetap. Jadi V terhadap T itu lurus ya. Tidak ada perubahan kecepatan. Misalnya kita berlari dengan kecepatan 40 km per jam. Tidak bertambah cepat atau bertambah lambat, tapi tetap konstan 40 km per jam. Berarti kita disebut sedang melakukan gerak lurus beraturan. Kemudian kalau di grafik S terhadap T-nya, maka dia akan berada di sudut 45 derajat ya. Pas di pojok lurus ke atas. Percepatan dan perlambatan. Apa itu percepatan? Percepatan adalah perubahan kecepatan yang terjadi setiap waktu. Nah, percepatan itu adalah kondisi di mana kecepatan akan bertambah besar, atau M per S kuadrat. Sementara adalah perlambatan adalah perubahan kecepatan yang terjadi setiap waktu dengan kecepatan yang makin berkurang. Benda yang kecepatannya berubah atau memiliki percepatan atau perlambatan tetap disebut GLBB, gerak lurus berubah beraturan. Kalau tadi GLB, gerak lurus beraturan, di mana S sama dengan kecepatan kali waktu. Kalau GLBB atau gerak lurus berubah beraturan, di sini ada tambahan, yaitu adanya A. Atau A adalah nilai percepatan. Sehingga grafiknya adalah V terhadap T-nya, kalau tadi di GLB itu lurus ya ke kanan, konstan. Kalau ini V terhadap T-nya makin lama makin naik. Jadi misalnya kita berlari dengan kecepatan 5 km, terus naik lagi 10, naik lagi terus 15, 20 ya. Kecepatannya naik terus dengan konstan. Nah, setiap 10 menit kita naikkan kecepatan kita 5 km per jam. Nah, 10 menit lagi 5 tetap gitu. Nah, kalau dari grafik jaraknya itu seperti parabola ya, makin lama makin jauh ya dia. Kemudian sebaliknya, kalau GLBB dengan laju yang berkurang, nah itu grafiknya makin lama makin menurun ya. Dan ini grafik S terhadap T-nya ya. Jadi untuk GLBB ini ada rumusnya, kecepatan V T sama dengan kecepatan awal atau V0 ditambah A kali T. A adalah percepatan, satuannya adalah meter per second kuadrat kali T, ya kan? Sementara kalau S atau jarak sama dengan kecepatan meter per second kali T atau waktu ditambah setengah AT kuadrat. Nah, setengah A adalah percepatan meter per second kuadrat kali T kuadrat. Sementara ini tinggal dibalik ya, kalau kita mau cari VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2S, atau S juga bisa sama dengan VT ditambah V0 dibagi 2 kali T. VT ada kecepatan akhir, V0 kecepatan awal, S jarak, A percepatan atau perlambatan. A bernilai positif jika dipercepat dan bernilai negatif jika diperlambat. Nah, kita lihat contoh soalnya. Sebuah mobil menempuh jarak 20 km dalam waktu 30 menit. Nah, dapat dipastikan mobil tersebut bergerak dengan kecepatan berapa? 10 km, 20, 40, atau 60. Nah, penyelesaian diketahui. S-nya 20 km, T-nya 30 menit atau setengah jam. Ditanyakan V. Nah, rumusnya tadi adalah V sama dengan S dibagi T ya, karena di sini tidak ada percepatan. Berarti ini adalah gerak lurus beraturan ya, GLB. Bukan, nggak ada perubahan
percepatan, maka gerak lurus beraturan, makanya S sama dengan VT atau V sama dengan S dibagi T. Maka V sama dengan 20 dibagi setengah atau 40 km per jam. Contoh soal yang kedua, seorang anak berlari dengan kecepatan 10 meter per sekon. Perubahan kecepatan anak tersebut selama 20 detik adalah apakah 50 meter, 100 meter, 150 meter, 200 meter. Penyelesaian diketahui. V-nya sama dengan 10 meter per sekon. T-nya 20 detik. Ditanyakan S. Nah, perubahan kedudukan tadi ya, perubahan kedudukan. Berarti V sama dengan S. T sama dengan tadi, cuman dibalik rumusnya. Kita cari S ya sekarang. S sama dengan V kali T 200. Contoh soal yang ketiga, sebuah truk yang mula-mula diam 5 detik kemudian kecepatannya menjadi 6 meter per second. Percepatan truk tersebut adalah berapa meter per second? Nah, 0,83, 1,2, 5 atau 30. Penyelesaian. V0-nya 0, mula-mula diam. Terus kemudian kecepatan akhirnya 5 detik kemudian atau T-nya 5, kecepatan akhirnya adalah 6. Maka ditanya A. Jadi A tadi adalah A sama dengan VT dikurangi V0 dibagi T ya. Yang A adalah 1,2 meter per second. Bisa anak-anak cari dari sini ya kembali tadi. Ya, VT sama dengan V0 tambah AT. Maka kita bisa hitung AT sama dengan VT dikurangi V0. Maka A sama dengan VT dikurangi V0 dibagi T. Nah, seperti itu ya. Kemudian contoh soal keempat. Sebuah mobil bergerak dengan kelajuan 80 km per jam. Jarak yang ditempuh mobil tersebut selama 30 menit adalah 40 km, 45 km, 60 km, atau 160 km. Nah, ini sama, ini juga tidak ada percepatan. Berarti S sama dengan VT 80 km per jam kali 0,5 jam 40 km. Nah, yang ini terakhir soalnya. Resti bergerak 6 meter ke barat, kemudian 8 meter ke utara. Berapa perpindahan Resti? Nah, diketahui 6 meter ke barat dan 8 km ke selatan. 6 meter ke barat dan 8 meter ke selatan. Maka kita pakai rumus Pythagoras tadi ya, S sama dengan angka 100, maka S sama dengan 10 meter. Mungkin itu aja anak-anak, silahkan nanti dikerjakan PR-nya ya. Semoga bisa kita memahami gerak beraturan dan gerak lurus beraturan, berubah beraturan. Mungkin itu aja yang Ustaz bisa sampaikan. Barakallahu fiik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.